Kalau ada pertanyaan, siapakah idol Korea terkaya? Mungkin kebanyakan orang akan menjawab G-Dragon dari Big Bang atau Psy yang menyanyikan lagu Oppa Gangnam Style. Atau bahkan Rain yang sudah pernah kita bahas baru-baru ini. Namun ternyata semua salah. Yang benar adalah Kim Jae-jong, mantan anggota grup boyband TVXQ atau Dobang Singki, grup yang terkenal pada awal tahun 2000-an. Total kekayaannya adalah 110 juta US dollar. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 1,7 triliun guys. Kok bisa ya Kim Jae-jong ini menjadi idol terkaya? Padahal ia setelah keluar dari grup TVXQ pada tahun 2010, dia bahkan di-ban dan dilarang tampil di acara-acara TV, dan kurun waktu ban atau dilarangnya dia tampil di TV cukup lama, yaitu 14 tahun. Barulah di tahun-tahun akhir ini Kim Jae-jong mulai aktif lagi di layar kaca. Penasaran dengan kisahnya? Kita bahas. Kim Jae-jong lahir dengan nama Han Jae-jun pada tanggal 26 Januari 1986 di Gongju, Seong, Korea Selatan. Tapi kenapa marga atau nama keluarganya berubah dari Han menjadi Kim? Karena pada usia yang sangat muda, yaitu sekitar 3-4 tahunan, ia diadopsi oleh keluarga Kim, sehingga namanya diganti menjadi Kim Jae-jong. Di dalam keluarga barunya ini, ia mempunyai 8 saudara perempuan yang lebih tua darinya, sehingga dia adalah anak laki-laki satu-satunya dan sekaligus menjadi si bungsu di keluarga Kim. Mungkin pasangan Kim ini ingin anak laki-laki, tetapi sampai anak ke-8 tetap perempuan, sehingga mereka akhirnya mengadopsi anak laki-laki. Tetapi keluarga angkatnya ini sangat menyayangi Jae-jong. Mereka tidak bilang kalau Jae-jong ini adalah anak angkat. Bahkan kakak perempuannya yang ke-8 tidak mau merayakan ulang tahun setiap tahunnya karena takut Jae-jong menyadari kalau usia mereka hanya terpaut 10 bulan. Lalu ketika Jae-jong berusia 15 tahun, tepatnya pada tahun 2001, ia pindah ke Seoul untuk mengikuti audisi di SM Entertainment. Karena cita-cita dia memang menjadi seorang penyanyi, tetapi kehidupannya di Seoul tidaklah mudah. Ia mengalami kesulitan finansial, sehingga ia harus mengambil beberapa pekerjaan sampingan untuk membiayai hidupnya. Karena keluarga Kim memang bukan keluarga yang kaya raya. Di Seoul, Jae-jong sempat bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran Chinese food, dan bahkan di malam hari ia harus bekerja sebagai kasir toko. Serta dia juga sering melakukan donor darah supaya bisa makan gratis. Di Seoul, dia sempat ditampung oleh kakak perempuannya yang pertama yang sudah menikah. Umur kakaknya yang pertama ini dengan Jae-jong cukup jauh jaraknya, sekitar 20 tahunan. Singkat cerita, Jae-jong tinggal di rumah kakaknya. Padahal rumah itu udah penuh dengan anggota keluarga kakaknya sendiri. Ada suaminya, anaknya, bahkan mertua si kakak perempuan pun tinggal di rumah itu. Sampai kamar Jae-jong ini adalah sebetulnya kamar ponakannya. Tapi ponakannya merelakan kamarnya untuk Jae-jong dan dia sendiri tidur di ruang tamu. Setelah mengikuti audisi, Jae-jong dinyatakan lolos dan diterima di agensi SM Entertainment. Dan SM Entertainment adalah salah satu agensi terbesar di Korea Selatan. Agensi ini banyak menghasilkan grup-grup idol terkenal, seperti contohnya Super Junior dan Girl Generation. Akhirnya pada tahun 2003, Jae-jong berhasil debut bersama grup TVXQ. Dari kurun waktu 2003 sampai 2010, dan Kim Jae-jong sendiri menjadi vokalis utama dari boyband tersebut. Sedikit cerita tentang grup ini. Grup ini terdiri dari 5 orang, dan gak disangka-sangka grup ini menjadi sangat sukses di pasaran. Selain anggotanya cakep-cakep, lagunya pun banyak disukai para remaja Korea, dan berhasil menduduki puncak tangga lagu di Korea Selatan. Salah satu lagu yang terkenal dari mereka adalah Mirotic. Dan hebatnya, Jae-jong merupakan salah satu dari pencipta lagu ini. Jadi, bukan hanya bernyanyi, tapi Jae-jong pun pandai menciptakan lagu. TVXQ juga adalah salah satu artis Korea pertama yang memimpin gelombang Korea atau yang dikenal dengan Korean Wave di Jepang. Jadi bukan hanya di Korea Selatan, tapi mereka juga terkenal sampai ke Jepang. Mereka adalah grup terbesar generasi kedua dari boyband Korea Selatan. Tak hanya di dalam dunia tarik suara, Jae-jong juga sempat main film. Misalnya pada tahun 2009, dia tampil dalam film yang berjudul Heaven Postman bersama aktris cantik Han Hyo-joo. Namun, saat berada di puncak karirnya,
Tepatnya pada tanggal 21 November 2006, seorang pria dengan marga Han tiba-tiba muncul dan mengajukan gugatan di pengadilan. Dia mengaku sebagai ayah kandung dari Kim Jae-jong dan ingin mengambil kembali anaknya. Mereka merasa bahwa dulu adopsinya cacat hukum. Gila ya guys, ketika anaknya sudah kaya dan sukses, dia baru muncul dan mengklaim bahwa itu anaknya. Selain ayah kandungnya, ibu kandungnya pun muncul. Dia bahkan berkata kalau sebenarnya tanggal lahir Jae-jong bukan 26 Januari, tetapi 4 Februari. Dan tempat lahirnya yang asli adalah di kota kecil bernama Paju. Kita cerita sedikit tentang orang tua kandungnya Kim Jae-jong ini. Ibu kandungnya bernama Oh So-jin, sedangkan ayah kandungnya sampai saat ini tidak diketahui namanya. Yang pasti marganya Han. Ketika Jae-jong masih kecil, orang tuanya ini bercerai dan ayahnya meninggalkan mereka. Saat itu kondisi mereka sangat miskin. Bahkan ibunya sampai harus bekerja serabutan untuk menghidupi Jae-jong. Karena itu Jae-jong sering ditinggal bekerja oleh ibunya. Tetapi lama-lama ibunya merasa berat terus mengurus anak sendirian sambil bekerja serabutan. Sehingga ia meminta kepada kenalannya untuk dicarikan keluarga angkat bagi Jae-jong. Oleh sebab itu Jae-jong akhirnya diadopsi oleh keluarga Kim. Jadi sekarang si ayah kandung yang menuntut agar keluarga angkat Jae-jong ini mengembalikan anaknya akhirnya kalah di pengadilan. Sedangkan ibu kandungnya pernah beberapa kali tersandung kasus penipuan karena memanfaatkan nama Jae-jong. Dalam sebuah wawancara, Jae-jong berkata bahwa ia berharap bisa meneruskan hidupnya dengan nama Kim. Dan dia berharap agar orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan baik dan damai. Balik lagi ke karir Kim Jae-jong guys. Grup TVXQ ini pada awalnya terdiri dari 5 orang, tapi pada awal tahun 2010, 3 dari 5 anggotanya keluar, termasuk si Kim Jae-jong. Dan ketiga anggota ini membentuk grup trio baru yang bernama JYJ. JYJ ini singkatan dari nama masing-masing anggota yang keluar, yaitu Kim Junsu, Park Yoo-chun, dan Kim Jae-jong. Selain itu, Jae-jong juga melakukan solo karir dan album-album solonya sukses besar. Namun, masalahnya Jae-jong dan kawan-kawannya ini keluar dari SM Entertainment dengan cara yang tidak baik. Sehingga pada tahun 2009, Junsu, Yoo-chun, dan Jae-jong mengajukan gugatan hukum terhadap agensi mereka SM Entertainment. Mereka merasa keberatan terhadap kontrak kerja yang bagaikan budak dan pembagian hasil yang tidak adil dari agensi mereka. Dan luar biasanya mereka menang dalam putusan pengadilan tersebut. Namun pihak SM Entertainment tidak terima. Mereka mulai mempengaruhi stasiun-stasiun TV dan memboikot. Kalau ada JYJ di sebuah acara TV, maka SM Entertainment tidak akan mengirimkan idol-idol mereka ke acara tersebut. Dan dulu, SM Entertainment tuh masih sangat kuat, sehingga pengaruhnya besar. Bahkan Junsu pernah bilang dalam sebuah wawancara, kalau mereka misalnya diundang dalam sebuah acara TV, meskipun mereka sudah syuting, menyelesaikan semua adegan, tapi terkadang adegannya dihapus dan yang paling parah, tidak disiarkan sama sekali. Kenapa SM Entertainment sepertinya takut sama keberadaan JYJ ini? Karena memang ya mereka sehebat itu guys. Tapi kali ini kita bahas kehebatan Jae-jong saja. Jae-jong mendirikan agensinya sendiri yang bernama InCode. Jae-jong ini merupakan idol ketiga yang terdaftar di Comcast setelah Kangta dan G-Dragon. Dia memiliki lebih dari 50 hak cipta lagu. Jadi dengan kata lain, tanpa harus nyanyi lagi pun dia sudah mendapatkan banyak uang dari royalti musiknya. Terus Jae-jong juga mempunyai sertifikat yang banyak, yaitu sertifikat memasak. Dan juga dia sudah menerbitkan buku masak. Dan pada tahun 2015, Jae-jong mendirikan merek fashionnya sendiri yang bernama Moldier. Lalu Jae-jong juga mempunyai sertifikat penata rambut dan makeup artis profesional. Jae-jong juga mempunyai sertifikat merangkai bunga pada tahun 2020. Lalu, yang terakhir, Jae-jong juga memiliki sertifikat sebagai pemahat kayu pada tahun 2021. Dan yang terutama, dia sering dan banyak berinvestasi di real estate. Seperti contohnya dia mempunyai mall di Jepang yang bernama Cave Mall. Dia juga punya restoran Jepang di daerah Gangnam yang bernama Bum Story. Dan masih banyak lagi harta kekayaan lainnya. Namun dia mempunyai satu kekurangan, yaitu belum mempunyai pasangan. Padahal orang tuanya sangat berharap sekali Jae-jong bisa menikah. Jae-jong ini sangat sayang kepada kedua orang tua angkatnya. Dia menelepon orang tuanya setiap hari. Lalu dia juga membangunkan rumah yang sangat besar dan mewah untuk orang tuanya. Rumah ini dinilai sekitar 80 miliar. Dan setiap kali Jae-jong mengunjungi orang tuanya ini, selalu memberikan
uang tunai sebesar 5 juta won atau kurang lebih 60 juta rupiah. Dan ia juga memberikan black card untuk orang tuanya belanja. Bahkan ketika ayahnya terkena vonis kanker paru-paru, Jejong yang cepat-cepat mencarikan dokter untuk ayahnya melalui kenalan-kenalannya, sehingga akhirnya ayahnya bisa cepat ditangani dan dioperasi. Bahkan dalam sebuah wawancara ayahnya berkata, kalau bukan karena Jejong, dia tidak bisa menjadi sehat seperti sekarang ini. Bagaimana kabar Jejong sekarang? Jadi sekarang dia sudah mulai aktif lagi di dunia hiburan, guys. Dia sudah banyak muncul di acara-acara TV, dan pada tahun 2024 ini, Jejong bermain dalam sebuah drama yang berjudul Bad Memory Eraser. Terus dia juga masih aktif bernyanyi solo. Dan pada tahun 2024 ini dia mengeluarkan album solonya yang berjudul Flower Garden. Dia juga banyak muncul dalam acara-acara reality show seperti misalnya dalam acara reality show KBS 2 yang bernama Fun Restaurant. Sedangkan untuk grupnya yang bernama JYJ sudah berubah menjadi JX. Karena salah satu anggotanya yang bernama Park Hyo Chun terlibat dalam skandal obat-obatan terlarang, sehingga sekarang tinggal mereka berdua, yaitu Jejong dan Junsu. Oke guys, semoga Jejong bisa menemukan pasangan hidupnya, sehingga kehidupannya menjadi lebih lengkap. Sekian dulu ceritanya untuk hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.